lanjut lagi pada ukuran pemusatan data ya, masih tetap dengan materi dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini tetap membicarakan tentang ukuran pemusatan data dan kita masuk pada pembahasan untuk mencari nilai modus atau nilai yang paling sering muncul itu seperti apa. Jika kita mempunyai soal atau contoh soal ya, misalnya datanya itu data tunggal atau data berkelompok ya, tetap dengan pembahasan bagaimana cara kita mendapatkan hasil ya, jika itu terkait dengan data tunggal atau data berkelompok, karena antara data tunggal dan data berkelompok itu untuk penggunaan rumusnya itu beda ya. Jadi penggunaan rumus untuk mencari modus atau median atau min ya dalam ukuran pemusatan data itu tergantung dari data yang akan diolah ya. Misalnya data tunggal ya, lain lagi penggunaan rumusnya dengan data berkelompok atau data dalam bentuk kelas interval. Oke, lanjut untuk modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau misalnya soalnya itu adalah mencari modus untuk data tunggal, itu tidak ada rumus. Kita lihat saja nilai yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul itu nilai apa. Nah, itu adalah nilai modusnya ya. Itu adalah nilai modusnya pada data tunggal ya. Untuk data tunggal seperti itu. Data kelompok lain lagi. Kalau data kelompok ada rumusnya, yaitu mencari modus, yaitu MO. MO itu adalah modus sama dengan TB. TB adalah tepi bawah. Nah, ini karena kita membicarakan modus berarti tepi bawah kelas modus. Ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 kali P. P itu adalah panjang kelas atau panjang interval. Atau interval ya. Atau bisa juga kalau ada rumusnya seperti ini. Ya, MO sama dengan LO. Ya sama ya. Tambah F01 dibagi dengan F01 ditambah F02 kali I. I itu adalah interval atau panjang kelas. Nah, jadi kita pakai saja yang ini. Sama ya, sama caranya. Oke, MO itu adalah modus ya. TB itu adalah tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawah kelas modus karena kita berbicara tentang modus. Kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti ada frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Jadi ada sebelumnya, dari kelas modus tersebut kita kurangi. Kemudian ada frekuensi setelah ya. Setelah frekuensi kelas modus tersebut kita kurangi dengan frekuensi kelas modus. Nah, jangan lupa ya, D1 dan D2 itu untuk D1 adalah frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kalau D1 itu sebelumnya, D2 itu setelahnya ya. Kemudian P ini adalah panjang kelas panjang kelas ya, atau I ya, bisa juga disebut dengan I. I itu adalah interval. Berarti ini P ini adalah panjang kelas atau I ini adalah interval dari kelas tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ingat ya, untuk data tunggal itu tidak ada rumus. Jadi tidak ada rumusnya. Kemudian untuk data kelompok ya kita gunakan yang ini rumusnya. Lanjut, lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soal dari data tunggal. Data tunggal kan tadi dikatakan bahwa untuk mencari nilai modusnya itu tidak menggunakan rumus. Lihat saja nilai yang paling banyak muncul di data itu. Untuk contoh pertama ini ada nilai 2, kemudian 3, 5, 9, 9, 9, 10, 10. Nah, modusnya
terletak pada nilai 5 atau angka 5. Maksudnya modusnya terletak pada angka 9, maaf ya. Jadi modusnya ini terletak pada angka 9. Kenapa 9? Karena paling sering muncul atau paling banyak muncul ya di antara data ini ya. Data pertama ini yang paling sering muncul itu adalah angka 9 ketimbang dengan angka lain ya. Angka 2 itu hanya 2, angka 3 1, angka 5 1, angka 9 itu ada 3, angka 10 ada 2. Berarti yang paling banyak muncul itu atau paling sering muncul itu adalah angka 9. Nah, itu nilai dari modus untuk contoh data tunggal yang pertama ini ya. Yang kedua, ya, di sini ada 3, 5, 6, 7, 7, 7. 7-nya 3 itu ada 1, 5 1, 6 juga 1, 7 ada 3, 8 ternyata juga ada 3, 9 1, 10 1. Lah, bagaimana menentukan nilai modusnya? Nah, kalau nilai tersebut sama misalnya paling sering muncul itu kedua nilai ini ada ya 7 sering muncul, 8 juga sering muncul ya atau paling banyak muncul. Berarti nilai modusnya itu terletak ada pada angka 7 dan angka 8. Begitu ya. Mudah sekali untuk penggunaan modus pada data tunggal. Jadi kita lihat yang paling sering muncul ya nilainya. Jadi ada 7 dan 8. Untuk contoh yang ketiga, apakah ada nilai yang paling sering muncul? Tidak ada ya. 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, ya 10 1. Jadi sama ya. Sama banyaknya, sama banyaknya. 2 sampai 10 ini sama banyaknya. Hanya 1. Jadi modusnya apa? Modusnya tidak ada karena tidak muncul, tidak ada yang muncul, tidak ada yang paling banyak muncul maksudnya ya. Tidak ada nilai di sini yang paling banyak muncul, maka modusnya tidak ada. Jangan maksa ya. Kalau misalnya ini tidak ada modusnya ya kita tulis saja tidak ada modusnya. Jangan maksa kalau misalnya tidak ada kita cari lagi. Coba yang mana yang paling banyak muncul ya tidak ada di sini ya. Jadi modusnya tidak ada ya. Oke, yang keempat ya karena 7 yang paling banyak ya ada 4 angka. Ada 4 ya, ada 4 frekuensinya atau banyaknya. Ada sebanyak 4 jadi modusnya adalah 7 untuk nomor 4. Jadi mudah sekali ya untuk pencarian ya, mencari nilai modus pada data tunggal. Nah, bagaimana dengan data berkelompok atau data kelompok? Data kelompok itu data yang sudah disusun dalam kelas interval ya. Nah, bagaimana? Ya, contohnya seperti ini ya. Ada kelas interval dari 130 sampai 139 untuk data pertama. Kemudian 140 sampai 149 ya. Dengan kelas dengan apa ini? Frekuensi ini ya, bukan frekuensi median ya, tapi frekuensi ya. Jadi frekuensi. Maaf, salah lagi ya. Jadi ada kelas interval, kemudian ada frekuensinya ya. Jadi karena kita berbicara tentang modus, jadi bukan FMAT ini ya. Jadi salah ya, ini hanya salah copy saja ya. Jadi ya, bagaimana caranya? Kita lihat saja rumusnya seperti ini. Kita cari apa dulu ya? TB ya. TB di sini bagaimana cara mencari TB ya? Tapi bawa kelas modus. Tapi kita lihat dulu yang paling banyak muncul di sini itu ada terletak pada kelas interval mana? Karena paling banyak frekuensinya berarti kita ambil yang ini 12. Karena paling banyak frekuensinya ini 160 sampai 169 paling banyak muncul itu yaitu dalam kelas interval 160 sampai 169. Kalau yang lain
Itu hanya 4, 6, 8, 9, 7, 4. Jadi yang paling banyak muncul, kan kita mau menentukan nilai modus, nilai yang paling banyak muncul atau paling sering muncul, berarti kita lihat pada kelas interval ini yang paling banyak muncul, pada kelas interval yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang paling banyak, yaitu terletak pada nilai 160 sampai 169. Nah, kita cari TB-nya, tepi bawah kelas modus. Nah, ingat mencari tepi bawah seperti apa? Berarti kita cari tepi bawahnya ini ya, 160 ini kan tepi bawah ya. Ini tepi atasnya ya. Ini tepi bawahnya 160 sama 169, mana yang di bawah, mana yang di atas. Nah, berarti 160 ya, bukan 169. Berarti kita cari tepi bawah dari 160. 160 dikurangi dengan 0,5, maaf ya. 160 dikurangi dengan 0,5 ya. Ingat ya, untuk mencari kelas tepi bawah kelas, baik itu kelas modus maupun dengan kelas median. Kita cari. Nah, karena kita sudah tentukan bahwa ini adalah modusnya karena paling banyak frekuensinya, jadi kita tinggal cari TB-nya. TB itu apa? Tepi bawah kelas modus. Mana tepi bawahnya? Yang ini 160. Antara 160 dengan 169. Yang bawah yang ini 160 ya. Yaitu kita kurangi dengan 0,5. 160 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 159,5. Oke, sekarang kita sudah dapat TB-nya atau tepi bawahnya ya. Kelas modus. Nah, kita tambah dengan apa ini? 4 ini dari mana? Yaitu D1. D1 itu apa? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kelas modusnya mana? Yang ini. Ya, frekuensi kelas modus. Frekuensinya ya. Kelas modus. Nah, oke. Karena kita berbicara tentang frekuensi, berarti ada terletak di sini, bukan di sini, bukan pada kelas interval, tapi pada frekuensinya ya. Nah, karena dikatakan frekuensi kelas modus, nah, berarti di kelas modusnya kan kita sudah tahu di sini ya, ada di sini, terletak di sini. Oke, jadi tidak perlu kita cari yang mana frekuensi kelas modusnya itu, yang ini 12 ya. 12 dikurangi dengan belum ya. 12 dikurangi ya, karena kan frekuensi kelas modus D1 itu frekuensi di kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 12 frekuensi kelas modusnya yaitu 12 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya dikurangi dengan 8 ya. Hasilnya apa? Ya 4 ya. Nah, kemudian dibagi dengan D1 ditambah dengan D2. D1-nya kan kita sudah tahu yaitu 4. Ya, karena apa? D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, D2-nya yang kita tidak tahu. D2-nya itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Nah, ini frekuensi kelas modusnya adalah 12. Setelah 12 ini apa? 9 ya. Berarti kita kurangi 12 dikurangi dengan 9. Dari mana 9? Ya, ini. Setelah 12 pada kolom frekuensi ini ada angka 9. Berarti kita kurangi 12 kurang 9 hasilnya apa? Kemudian kita tambahkan dengan Oke, kita tambahkan dengan D1-nya ya. 12 kurang 9 yaitu 3. Kita tambahkan dengan D1. Hasilnya adalah 7. 4 dibagi 7 ya, di sini ya. 199,5 ditambah 4 bagi 7 kali 10. Ya, 10 ini dari mana? Oh iya, Ibu belum jelaskan ya, 10 ini dari mana? 10 itu adalah P-nya ya, kali P. P itu apa? Panjang kelas. Panjang kelas itu kita bisa ketahui dari mana ya? Ini ya, selisihnya ini 10 ya. Selisih ini 10 ya. Baik itu tepi bawah
dan tepi atas ya. Kalau ini juga selisihnya 10, 130 ke 140, 10 selisihnya. 140 ke 150, 10 juga selisihnya. Jadi panjang kelas itu adalah 10. Jadi 159,5 ditambah 4/7 dikali 10 sama dengan 159,5 ditambah, kenapa ini 40? Karena 4 dikali 10, 40 bagi 7. Oke. Sama dengan 159,5 ditambah ini 40 bagi 7 hasilnya adalah 5,714 sama dengan 165,2. Jadi tentukan nilai modus pada data berkelompok di bawah ini. Nilai modusnya itu paling banyak muncul itu 165 karena terletak di sini ya pasti ya, karena di tengahnya dari nilai 160 sampai 169 itu ada nilai 165 juga ya, ada di situ ada 165. Baik itu ada kan setelah 160 pasti ada 161, 162, atau 163. Kemudian ada 164. Nih, di sini ada 165. 165,2 ini yang paling banyak atau paling sering muncul pada kelas modus di sini. Oke, seperti itu. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya ya. Bertanya itu bisa membuat Anda yang tadinya tidak tahu ya menjadi tahu ya. Misalkan ada yang bertanya ya, kalau misalnya tidak jelas dengan apa yang saya jelaskan ini, ada yang kalian belum pahami, silakan kalian bertanya pada kolom komentar. Nah, itu pembahasan dari ukuran pemusatan data, bagaimana cara mencari modus atau nilai yang paling sering muncul pada data tunggal dan data berkelompok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.